Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Arna Husaini dengan NIM akhir 096 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video ini kita akan membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan adaptasi, yaitu adaptasi pada tumbuhan eceng gondok, tanaman buah naga, dan juga pucuk merah. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Cara kerja pada praktikum ini yang pertama, amati bentuk tumbuhan air yang masih lengkap bagian-bagiannya mulai dari akar. Yang kedua, lanjutkan pengamatan ke batang tanaman, lalu potong melintang horizontal batang tanaman air tersebut dan lihat strukturnya. Yang ketiga, lanjutkan pengamatan ke bagian lain tumbuhan. Yang keempat, foto tumbuhan air yang telah diamati. Yang kelima, amati bentuk tumbuhan gurun mulai dari akarnya. Lakukan langkah pengamatan yang sama dengan seperti tumbuhan air untuk semua bagian tumbuhan. Yang keenam, amati tanaman pucuk merah yang daunnya sudah mengering atau yang sudah tidak ada daunnya. Yang terakhir, bandingkan kondisinya dengan tanaman lain di sekitarnya yang masih memiliki daun cukup banyak. Eceng gondok merupakan tumbuhan yang tergolong adaptasi hidrofit, yaitu jenis tumbuhan yang hidup di air. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun dalam air. Berdasarkan hasil pengamatan, eceng gondok memiliki daun lebar, tebal, dan mengkilap yang membuat daun dapat mengapung di permukaan air. Tangkai daun berbentuk menggelembung, berongga, dan kenyal sehingga memungkinkan tanaman mengapung di air. Akar eceng gondok berbulu-bulu kecil atau berserabut menjuntai di bawah permukaan air. Akar ini dapat menyerap nutrisi dari air dan membantu menambatkan tanaman. Tanaman buah naga dikategorikan ke dalam adaptasi morfologi dan fisiologi karena dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasi ekosistem. Tanaman ini memiliki struktur batang berbentuk tebal dan berdaging. Daun kecil menandakan penguapan daun lebih sedikit. Selain itu, daun kecil yang terkena sinar matahari tidak mencapai suhu setinggi daun besar. Daun dan batang pada tumbuhan gurun memiliki lapisan lilin yang tebal, menjaga tanaman tetap sejuk dan mengurangi kehilangan penguapan. Akar pada tumbuhan naga memiliki akar serabut yang berfungsi mengikat tanaman di dalam tanah dan menyerap air dan unsur hara. Dari hasil pengamatan, tanaman pucuk merah sulit diidentifikasi karena tanaman dalam keadaan kering dan tidak berdaun. Pada umumnya, pucuk merah memiliki daun berwarna merah dan mengkilat ketika masih muda. Hal tersebut menandakan bahwa tanaman dalam keadaan sehat dan tumbuh. Dalam keadaan hidup, batang tanaman pucuk merah sangat kokoh dengan struktur batangnya yang keras dan memiliki ranting yang bercabang. Akar tanaman pucuk merah seperti serabut dan panjangnya sesuai dengan tinggi pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, daun berubah menjadi warna hijau tua. Tapi jika tanamannya sudah mati, daunnya berwarna coklat dan kering. Batangnya pun mudah dipatahkan.